Allah subhanahu wa ta'ala tidak menentukan takdir buruk. Semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah baik. Allah menentukan semuanya dengan hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lisan kita selalu memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, dan juga nikmat terbesar tentunya Islam dan iman, di mana dengan Islam dan iman kita jadi mengenal Tuhan kita Allah, dan juga dengan mengenalnya tentu kita akan selalu patuh mengerjakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Ujung-ujungnya akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan juga balasan sempurna di surga nanti di akhirat. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Tentu tanpa mengurangi penghormatan kepada seluruh pengurus Dewan Dakwah mungkin, dan mungkin bagian divisi haji ya, atau siapapun yang menjadi penyebab acara ini, jazakumullah khairan, karena sudah memberikan kesempatan kami untuk hadir di sini. Dan tentu saya duduk di sini bukan karena lebih tahu dan lebih pintar daripada Bapak Ibu sekalian, tetapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga menjalankan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama ini isinya semuanya nasihat. Baik, beberapa menit ke depan semoga Allah berkahi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian kita menyadari kembali tujuan kita ada di sini. Maksud saya adalah di muka bumi ini. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian kita duduk sejenak, kemudian kita merenung, kira-kira kenapa saya ada di sini? Apa semua rahasianya? Kenapa ibu saya yang ini? Kenapa ayah saya yang itu? Kenapa saya lahir dari suku ini? Kenapa saya berada di wilayah ini? Kenapa sistem ini semuanya ada? Kenapa ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, dengan begitu rapinya perputaran itu, terbitnya matahari, kemudian terbenamnya matahari, begitu juga dengan pergantian siang malam, pergantian musim. Semua di sekitar kita ada tumbuh-tumbuhan dengan beragam macam jenisnya, ada hewan-hewan juga dengan beragam macam jenisnya, dengan semua memiliki karakter-karakter tersendiri. Dan segala macam hal, bahkan di diri kita sendiri sungguh terdapat keajaiban yang luar biasa. Siapa yang telah menata kedua mata kita seperti ini? Kenapa bukan 3 mata misalnya? Kenapa tangan 2, jari setiap tangan memiliki 5 jari? Begitu juga kita memiliki 2 kaki, dan seluruh perangkat yang ada di tubuh kita ini yang luar biasa, di mana manusia ini hanya memilih dan menikmati, tidak lebih daripada itu. Di saat Bapak Ibu lapar, maka kita hanya memilih pengen makan apa, yang gurih, yang manis. Di saat kita haus juga tinggal memilih, setelah itu kita menikmatinya. Lewat makanan dan minuman tersebut, ukuran sepertiga jari kita saja di tenggorokan kita sudah tidak pernah ada ikut campur lagi di makanan dan minuman tersebut, yang mana komposisi zat besinya dan intinya menjadi nutrisi buat tubuh itu akan diserap dengan sebuah sistem raksasa dalam tubuh kita. Kemudian yang tidak dibutuhkan akan menjadi kotoran yang harus kita keluarkan, juga tertata dengan sistem yang rapi. Jadi semua ini apa tadi yang kami sampaikan itu memberikan jawaban kepada kita kalau kita ini punya Tuhan, ada yang mengatur semua ini. Dan jawaban atas pertanyaan saya tadi, apa kira-kira tujuan kita ada di sini, Allah telah kekalkan dalam Al-Quran sebagai Tuhan yang menciptakan kita dalam surah Az-Zariyat, surah nomor 51 ayat 56, ayat yang masyhur, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, patuh kepadaku. Jadi kalau ada yang bertanya, apakah memang saya diciptakan untuk sholat? Jawabannya iya. Apakah saya diciptakan untuk puasa? Iya. Baca Quran, jenguk orang sakit, bakti sama orang tua, berzikir, berdoa. Memang itu tujuannya. Tidak ada tujuan lain.
Jadi Bapak Ibu tidak usah repot-repot cari tujuan lain selain daripada mengabdi kepada Allah, bukan tujuan hidup kita, hanya sia-sia saja. Jadi kalau orang banyak membuang waktu dalam kelalaian selain ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menghabiskan waktu misalnya pada hal-hal yang sia-sia walaupun sifatnya mubah, kalau terlalu banyak juga di sana maka akan sia-sia dan orang akan menyesal. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi SAW menyebutkan nanti ahli surga pun pada saat masuk ke dalam surga akan menyesali waktu-waktu yang mereka lalui selama di dunia yang mereka lalaikan dari ketaatan. Sudah pasti masuk surga, sudah dapat fasilitas di sana, tapi mereka masih menyesali kenapa masih ada waktu dulu di dunia digunakan selain daripada pengabdian kepada Allah. Mengabdi kepada Allah ini indah sekali. Mengabdi kepada Tuhan indah sekali. Solat itu kalau tidak ada kenikmatannya tidak akan dijaga oleh orang-orang yang memang menikmati solat itu. Sebagaimana juga maksiat ada kenikmatannya, tetapi kedua kenikmatan ini tidak akan pernah bisa disatukan. Tidak akan pernah bisa disatukan. Kalau orang sudah menikmati sholat, dia sudah komitmen menjaga setiap azan dia sholat misalnya, dia jaga 5 waktu sholat itu, maka pasti kenikmatan lawannya yaitu meninggalkan sholat akan hilang dari dia. Bahkan dia akan mengatakan, kenapa orang itu nggak sholat ya, sayang benar. Begitu juga sebaliknya, kalau orang meninggalkan sholat yang merupakan maksiat kepada Allah, maka kenikmatan sholatnya akan hilang. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus betul-betul kembali kepada tujuan utama kita diciptakan, dan kemudian kita mengejar apa yang Allah janjikan sepanjang hidup kita. Itu target dalam kehidupan. Mulai sekarang ke depannya tidak lagi kelalaian yang kita lakukan. Semuanya kita harus tahu detik demi detik ini bermakna atau tidak. Sebagian ulama salaf itu sampai Bapak Ibu sekalian kalau mereka masuk ke WC, mereka menyuruh anak mereka untuk membaca kitab di depan pintu WC agar dia tidak sia-sia. Karena di WC nggak bisa berzikir, tapi dia tidak mau ada detik-detik masa hidupnya yang lewat tanpa ada ibadahnya. Yang penting dia dengar ilmu supaya ada faedahnya. Sampai seperti itu. Apalagi kalau mereka sedang tidak di WC, mereka akan terus tersibukkan dari ilmu ke ilmu. Mungkin nama Imam Nawawi rahimahullah tidak asing buat kita. Belum meninggal di umur 39 tahun, belum 40 tahun sudah meninggal. Tapi siapa yang tidak kenal karya Imam Nawawi rahimahullah? Beliau dalam satu hari belajar di 13 guru dengan membahas 13 kitab yang berbeda. Artinya kalau Bapak Ibu hadir di pengajian seperti ini 1 jam misalnya, itu berarti satu tema. Imam Nawawi satu hari 13 kitab di 13 guru yang berbeda. Jadi dari pagi sampai malam sibuk dengan ilmu. Tidak ada waktu untuk hal-hal yang selain tujuan hidupnya. Belajar agama supaya dia tahu panduan hidupnya, kemudian dia mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu orang yang memahami tentang masalah tujuan hidupnya. Orang yang memahami tujuan hidup ini juga akan mengetahui tentang masalah takdir, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang membahas tema pilihan Allah terbaik, maka kita tidak pasti luput membahas masalah takdir. Tolong digarisbawahi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak menentukan takdir buruk. Semua takdir Allah itu baik. Semua takdir Allah baik. Allah menentukan semuanya dengan hikmahnya. Jadi cara memahaminya adalah semua Allah catatkan baik walaupun itu buruk di mata seorang hamba. Misal contoh, Bapak Ibu rasa setiap hari lapar kan? Rasa haus, rasa capek. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit misalnya? Tapi mungkin di mata manusia itu tidak enak, karena kalau ditanya apakah Anda mau lapar, Anda akan katakan tidak. Mau haus, Anda akan katakan tidak. Mau capek, Anda katakan tidak. Tetapi kalau kita lihat dengan kacamata agama, secara spiritual atau secara keimanan, maka kita akan faham ternyata semua itu dengan takdir yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala baik. Karena dengan lapar akan nikmat seseorang itu makan. Dengan haus akan nikmat seseorang itu minum. Dengan capek akan nikmat seseorang itu istirahat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita sudah kenyang, habis makan 2 piring makanan misalnya, sudah sangat kenyang, lalu ditawarkan lagi ayam goreng, kambing bakar, masih mau makan kira-kira? Enggak. Tapi kalau kita lagi lapar, walaupun nasi sama sambal sama tempe saja lahap sekali makannya.
Tapi orang sering memandang dengan mata dia, lapar itu jelek. Padahal sebenarnya itu adalah takdir Allah yang sangat baik. Karena dengan lapar nikmat kita makan. Begitu juga dengan haus. Kalau bapak ibu lagi tidak haus, lalu bertamu ke rumah orang, lalu ditanya, mau minum apa pak? Mau minum apa bu? Apa ya? Kita masih punya pilihan. Tapi kalau orang haus, saya pengen minum air es misalnya. Air dingin. Kita menikmati sekali pada saat kita minum air es tersebut misalnya. Contoh yang lain juga pada saat bapak ibu misalnya dari pagi sampai malam tidur terus. Mulai dari habis subuh misalnya udah tidur, cuma bangun sholat duhur tidur lagi, sholat asar tidur lagi, maghrib tidur. Terus malam bapak ibu disuruh tidur lagi. Kira-kira bisa tidur gak? Enggak kan? Baik, kalau bapak ibu sudah aktivitas dari pagi, sangat letih, maksimal waktunya sampai malam. Begitu malam kita ngantuk, tidur, walaupun cuma sejam 2 jam, nikmatnya luar biasa. Berarti capek itu perangkat untuk menikmati tidur itu. Karena orang kalau tidak capek, nggak lelap tidurnya. Banyak orang menganggap capek itu tidak baik. Sakit misalnya. Siapa di antara kita yang tidak pernah flu, demam, keselio? Semua orang merasakan. Kalau bapak ibu sendirian yang rasakan, mungkin anda bisa anggap itu sebuah azab. Tapi kan semua orang rasakan. Ada di sini jemaah sekalian yang belum pernah flu. Saya mau kasih mikrofon untuk sampaikan pengalamannya kalau selama hidup nggak pernah flu, nggak pernah demam. Baik, mungkin itu sudah umum. Ada nggak di sini yang belum pernah digibah oleh orang? Selama hidup nggak pernah digosipin, nggak pernah difitnah. Ada? Kalau ada, tolong naik ke sini sampaikan pengalamannya. Artinya itu standar kan? Semua orang merasakan. Lalu apa hikmahnya? Kenapa harus ada ujian ini? Supaya kita tahu nikmatnya lawannya. Misalnya kalau sakit kita tahu nikmatnya sehat. Di saat kita lagi meriang, hikmah Allah subhanahu wa ta'ala sebagai takdir yang baik di situ. Kalau kita lagi sakit meriang, di depan kita ada orang yang sehat lagi minum air es, air dingin. Kita akan mengatakan enak benar ya pada saat kita sehat. Jadi kita bisa menilai itu. Karena manusia kalau tidak dikasih rambu-rambu seperti ini, dia akan lost control. Dia akan lupakan semua nikmat ini. Maka ujian-ujian yang datang justru untuk mendatangkan penilaian positif terhadap nikmat Allah yang sedang Allah berikan kepada kita. Ini poin yang harus kita ketahui teman-teman sekalian. Dan cukup banyak pendapat-pendapat ulama, dalil-dalil yang berhubungan dengan masalah ini. Kalau takdir Allah itu semuanya baik. Di antaranya sabda Nabi SAW yang masyhur, hadis riwayat Muslim, ajaban li amri mu'min, sungguh mengagumkan perkaranya orang-orang beriman. Lalu kata Nabi SAW, inna amrahu kulluhu khair, atau kulluhu khair, semua perkaranya orang mukmin itu baik. Semua dia terasakan takdirnya baik. In asabahu sarra syakar, kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur. Wa in asabahu dharra sabar, kalau dia diberikan ujian maka dia sabar. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Kata ulama menanggapi hadis ini, menandakan bahwasanya baik itu sebuah nikmat yang melimpah, maka itu adalah kebaikan, takdir Allah SWT yang baik. Baik itu sebuah ujian, juga itu adalah takdir yang baik Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang beriman yang bisa menilai ini. Bagaimana kita sekarang merasakan dan menilai kalau ujian itu adalah sebuah nikmat? Sakit, diganggu orang, segala macam. Allah Subhanahu wa taala memudahkan Bapak Ibu sekalian agar kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ini itu memiliki banyak opsional agar bisa dibersihkan. Karena kan setiap pelanggaran akan ada hukumannya ya. Misal Bapak Ibu kerja di satu perusahaan, maka kalau orang melanggar peraturan perusahaan akan ada hukuman. Kalau mungkin biasa di perusahaan itu SP, surat peringatan 1, SP1, SP2 dan seterusnya. Nah sampai terakhir puncaknya di PHK misalnya, ada hukuman. Nah orang juga kalau melanggar hukum Allah ada hukumannya. Allah memberikan banyak kita opsi supaya hukuman yaitu tidak menimpa kita. Seperti misalnya taubat. Selain taubat datangnya ujian-ujian. Sakit, gangguan orang. Ternyata itu menyelamatkan kita dari siksaan nanti di akhirat karena perbuatan kita.
Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari letih, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari letih, capek, gangguan orang, penyakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pengampunan dosa-dosanya. Kalau ada sesuatu yang Bapak Ibu tidak suka terjadi dalam hidup, perhatikan baik-baik. Kalau itu memang menimpa Anda dan tidak umum menimpa orang, biasanya memang disebabkan karena kesalahan kita sendiri. Ada orang sengaja balap-balap, ugal-ugalan, jatuh, patah, tabrakan, lumpuh karena perbuatan dia. Nah, orang banyak menilai juga ini sebagai takdir buruk. Sebenarnya tidak, bukan seperti itu. Bahkan kemahamurahan Sang Pencipta Allah ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai Allah memberikan kita kebebasan sepenuhnya untuk memilih. Bapak Ibu pada saat mau hadir di sini tadi, kan tidak ada dalam syariat Islam harus pakai baju warna ini. Hari Senin misalnya harus pakai baju warna ini, hari Selasa harus pakai warna ini, ya harus pakai penutup kepala warna ini, tidak ada sama sekali. Yang ada disuruh pakai pakaian tutup aurat, selesai. Setelah itu bebas kita. Kan begitu. Dan terlalu banyak khiyarat atau pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada kita, termasuk dalam memilih makanan, memilih minuman, memilih tempat kerja, memilih pasangan hidup, semua di tangan kita. Di saat seseorang mau menikah misalnya, Allah hanya mudahkan dia memiliki pilihan 1, 2, 3, 4, 5, lalu dia yang tentukan, saya mau nikah sama si A. Ada perusahaan A, B, C, dia mau kerja, dia tinggal tentukan, saya mau kerja di perusahaan B misalnya. Semua diberikan kesempatan. Bahkan lebih besar daripada itu, untuk beriman ataupun kafir kepada Allah, Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa mau beriman silahkan, maka dia akan dapat semua apa yang dijanjikan untuk orang beriman, kebahagiaan di dunia dan juga balasan sempurna di akhirat. Wa man syaa falyakfur, siapa yang mau berkufur silahkan saja. Nanti teman-teman sekalian, orang-orang kafir yang masuk ke dalam neraka itu masuk ke dalam neraka dalam kondisi meyakini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang membuat mereka masuk pilihan mereka sendiri. Begitu luar biasanya Allah berikan kebebasan kita untuk memilih. Tinggal bagaimana kita menentukan jalan kita masing-masing. Banyak pendapat ulama tentang masalah ini, diantaranya adalah pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama di Saudi yang sudah meninggal. Beliau mengatakan kurang lebih terjemahnya, takdir itu tidak ada yang buruk. Takdir tidak ada yang buruk. Yang buruk hanyalah yang ditakdirkan atau al-makdur, artinya makhluk yang merasakannya jelek. Tapi Allah tidak menentukan yang jelek itu. Takdir jika dilihat dari perbuatan Allah, semua takdir itu adalah baik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Jadi ada potongan doa teman-teman sekalian, itu disebutkan dalam riwayat Muslim, ya, bahwasanya wasyarru laisa ilaik, keburukan tidak akan pernah disandarkan kepadamu ya Allah. Itu Nabi SAW sering baca dalam sholat beliau, ya. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagaimana dalam potongan hadis, kejelekan tidak disandarkan kepadamu. Jadi takdir Allah itu selamanya tidak ada yang jelek. Karena ketetapan takdir itu ada karena rahmat dan hikmah Allah. Kejelekan murni hanya muncul dari pelaku kejelekan itu sendiri. Karena Allah sudah tentukan ya, misalnya ada pelanggaran akan kena hukuman ini. Nah karena dia melanggar, dia kenalah hukuman tersebut. Nah biasanya orang anggap itu adalah takdir buruk. Padahal sebenarnya bukan takdir buruk. Itu takdir baik. Bahkan seringkali Bapak Ibu sekalian, ada hal-hal yang kita anggap buruk, ya, padahal sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Nanti akan saya berikan contoh dalam masalah itu. Saya selesaikan dulu apa yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, jadi kejelekan itu murni hanya muncul dari pelaku kejelekan, sedangkan Allah itu hanya berbuat baik selama-lamanya. Ini beliau jelaskan dalam syarah hadis Arba'in Nawawi beliau di halaman 88. Yang saya katakan tadi contohnya Bapak Ibu sekalian adalah pelaku kriminal. Semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ingin melakukan satu perbuatan kriminal, kriminal ini berarti pelanggaran, bahasa agamanya maksiat, ya, yang Allah sudah tentukan sebagai pelanggaran, berzina, mencuri, membunuh, apa saja. Pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada dia sinyal rasa khawatir dan takut. Di saat dia mau masuk hotel berzina misalnya, pasti ada rasa takutnya, rasa khawatir. Dia mau mencuri begitu, dia mau membunuh begitu, supaya dia tidak melakukannya.
Dan Allah Maha tahu kalau dibiarkan dia melakukan maka ada konsekuensi hukuman. Allah akan datangkan hukuman karena pelanggarannya itu, maka Allah berhentikan dia dengan rasa takut itu. Tapi kalau tetap saja dia lakukan, maaf, tetap dia masuk ke dalam kamar hotel, tetap saja dia masuk ke kamar hotel, tetap dia berzina misalnya, maka Allah datangkan peringatan yang lainnya. Peringatan yang lain itu adalah seperti misalnya ada orang yang melihat dia supaya dia merasa malu. Kalau dia tidak mau juga tahu itu, tetap diulangi terus perbuatannya, peringatan lebih besar datang sampai pada tingkat ada orang yang terjadi gempa, rubuh hotel tersebut, ditemukan jenazahnya lagi dalam kondisi tidak berpakaian. Allah permalukan. Itu pun semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dibiarkan akan lebih berat hukumannya nanti di akhirat. Seorang pencuri misalnya, sebelum dia mencuri punya rasa takut. Allah datangkan, kalau dia berhenti maka dia akan aman. Tapi ternyata tetap aja dia mencuri. Allah datangkan sinyal yang kedua. Dilihat oleh orang lain tapi mungkin belum kepergok, belum ketangkap. Tapi sudah mulai orang tahu, oh si fulan itu pernah mencuri misalnya. Supaya dia kembali. Tetap dia mencuri maka Allah buat dia kepergok. Puncaknya adalah ditangkap oleh massa, mulai digebukin. Pada saat digebukin pun seorang maling itu sebenarnya itu bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau tidak digebukin dia tidak mau berhenti orang ini. Maka Allah punya cara memberhentikan dia supaya dia tidak mengulanginya. Berapa banyak orang yang diuji dengan penyakit kronis, diuji dengan segala macam hal, ternyata itu ada hikmah yang sangat besar. Ada seorang anak muda di rumah sakit di Riyadh, kejadiannya Bapak Ibu sekalian, dia naik mobil, bawa mobil terus tabrakan, kakinya patah. Subhanallah, sudah 3 tahun di rumah sakit. Satu waktu ada seorang syekh datang. Syekh ini selalu setiap hari bolak-balik ke rumah sakit, pindah dari rumah sakit ke rumah sakit hanya untuk pamit kepada pemimpin kepala rumah sakit untuk diizinkan keliling kamar-kamar pasien. Dia hanya minta satu kamar pasien setengah menit, 1 menit, hanya menyabarkan mereka, mendoakan mereka, lalu dia pergi untuk mendapatkan pahala menjenguk orang sakit itu. Subhanallah, dia masuk kamar anak muda ini, kakinya masih digip, ya, pakai semen dan digantung. Sudah 3 tahun. Maka Syekh ini pun mengatakan, sabarlah, semoga jadi pembersihan dosamu, dinasihatin. Tapi dari semua pasien anak muda ini beda sendiri. Dia mengatakan begini, Syekh, jazakallah khair, semoga Allah balas anda dengan kebaikan atas jenguk ini, kejenguk ini, yang mendatangi menjenguk saya, dan juga doa-doa anda. Tapi perlu anda tahu, saya malah bersyukur sama Allah dengan musibah ini. Kata Syekh, kok bisa? Kamu kan tabrakan, kakimu patah, sudah 3 tahun di rumah sakit. Dia bilang, Syekh, saya dulu ini termasuk anak muda yang lalai, malas sekali ibadah, nggak pernah sholat, ugal-ugalan. Itu sampai saya kejadian tabrakan itu, karena ugal-ugalan. Selalu jauh dari agama Allah. Waktu awal saya tabrakan dan kaki saya patah dimasukkan ke rumah sakit ini, saya marah sekali, tidak bisa menerima keputusan Allah. Saya terus saja berkeluh kesah. Tapi karena memang dasarnya kaki saya patah, saya nggak bisa buat apa-apa. Dokter pun nggak bisa buat apa-apa. Sampai akhirnya saya pun mulai merenung, mulai berpikir, sampai pada puncak saya merasakan ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Karena kalau saya tidak diginikan, saya memang tidak mau berhenti dulu ugal-ugalan, balap-balap, ganggu orang, mabuk-mabukan, ganggu, buat banyak kesalahan. Maka dia pun, ya mungkin Bapak Ibu maaf kalau mengatakan bagaimana bisa di Saudi ada orang mabuk, itu mungkin ada juga orang jual beli transaksi narkotika, ada orang ditangkap lalu dihukum oleh pemerintah, ada terjadi itu di sana. Yang jelas dia bilang, dan sekarang setelah saya bisa menerima takdir Allah itu, karena saya punya banyak waktu di kamar rumah sakit ini, maka saya pun bisa leluasa ibadah. Sekarang saya beritakan berita gembira, Syekh, saya nggak pernah tinggalkan sholat 5 waktu on time. Yang kedua, saya sekarang hafal 30 juz Al-Quran. Di atas ranjang ini saya hafal 30 juz Al-Quran. Karena saya banyak waktu, hanya saya mulai baca Quran, saya mulai hafal, dan sekarang saya hafal Quran. Dan saya bersyukur dengan Allah atas ujian ini. Subhanallah, semua penuh dengan hikmah. Ada kisah yang lain, seorang dosen di Ummul Qura, Dr. Muhammad, beliau menceritakan dalam salah satu ceramahnya, saya hanya menukil ini tentang bagaimana kita memahami keputusan Allah itu luar biasa. Sangat baik sebenarnya, tapi tinggal bagaimana makhluk ini kita sebagai hamba berhusnudzon, bersangka baik kepada Allah walaupun buruk di mata kita. Beliau menceritakan tentang seorang sahabatnya melamar seorang wanita. Setelah sepakat,
sudah cocok semuanya, ditentukan hari pernikahan. Subhanallah, 2 minggu sebelum acara pernikahan, tiba-tiba saja tanpa sebab apa-apa, pihak perempuan, si anak perempuannya membatalkan pernikahan. Dan dia mohon-mohon sama orang tuanya, tolong batalkan pernikahannya, saya tidak mau nikah sama laki-laki ini. Maka si laki-laki ini bingung, apa sebabnya? Dia coba konfirmasi, karena ini sudah deal, sudah oke, tanggal sekian akan menikah. 2 minggu lagi akan ada acara, undangan sudah disebarluaskan. Ini gimana memahaminya? Ini bagaimana cara menanggapi masalah ini? Maka dia tanya ke orang tua perempuan itu, mereka bilang kami tidak bisa buat apa-apa. Kami sudah coba ngerayu anak ini, kami sudah jelaskan tentang menjaga nama baik, kami sudah jelaskan pernikahan itu baik dalam agama, tapi tetap aja dia tidak mau. Pokoknya dia minta dibatalin. Kata Dr. Muhammad, beliau mengatakan akhirnya dibatalkan pernikahan tersebut. Dari semenjak pembatalan pernikahan dia bilang, teman saya ini terus berdoa sama Allah. Sekarang satu masjid sholatnya, antara azan iqamah, saya duduk di sebelahnya, yang saya dengar, ya Allah kembalikan wanita ini kepada saya menyukainya, mudahkan pernikahan kami, minta semua kebaikan. Dia bilang saking seringnya berdoa ini, antara azan dan iqamah, kalau lagi ketemu misalnya sholat malam sama-sama, dia berdoa lagi sama. Kalau apa saja kesempatan ibadah dia selalu berdoa, minta khusus untuk kembali wanita itu suka sama dia dan mau menikah. Kata Dr. Muhammad, saking saya prihatinnya sama dia, sampai saya mengatakan, saya pun angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah mudahkan buat teman saya. Tapi subhanallah, berjalan sampai 2 pekan berturut-turut, lewatlah hari H kesepakatan pernikahan, perempuan ini dilamar oleh laki-laki lain, menikah dia. Perempuan itu menikah sama laki-laki lain. Coba bayangkan kalau kita di posisi orang ini, berat sekali gitu. Karena dia sudah oke, dia sudah suka, perempuan itu suka, tiba-tiba batal tanpa sebab. Ditanya kenapa, pokoknya sudah tidak mau aja. Dan akhirnya menikah sama orang lain. Kata Dr. Muhammad, setelah menikah tentu laki-laki ini sudah batalin doanya ya, karena kita tidak boleh minta orang cerai sama suaminya, gitu kan? Tidak boleh juga tidak ada juga poliandri dalam Islam. Nggak boleh perempuan punya 2 suami, gitu. Dia berhentikan doa. Lalu dia bilang, Dr. Muhammad yang cerita, saya baru melihat hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana sayangnya Allah sama teman saya ini. Justru setelah wanita itu nikah sama laki-laki yang jadi suaminya sekarang. Sebulan setelah pernikahan, payudara perempuan ini itu sebelah kanan kena kanker ganas dan harus dipotong. Ini bulan pertama pernikahan. Ya kalau kita bilang Indonesia masih bulan madu. Bulan kedua kanker itu tumpahnya menyebar ke payudara sebelah kiri dan juga harus dipotong. Ini kisah nyata. Dan bulan ketiga urat saraf otak bagian belakang wanita ini itu ada bermasalah sampai membuat kedua matanya buta. Dan di bulan keempat wanita itu meninggal dunia. Apa kata Dr. Muhammad? Subhanallah, kalau teman saya ini ya, menikah sama wanita tersebut, mungkin dia cuma jadi pengurusnya dan mungkin makin sakit dia karena sudah interaksi biologis, sudah jadi suaminya. Tapi Allah punya hikmah yang luar biasa menyelamatkan kita dari hal-hal yang mungkin di mata kita baik, tapi mungkin tidak baik di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini Bapak Ibu sekalian lebih sayang kepada kita daripada sayangnya ibu kita kepada kita. Dalam hadis Bukhari disebutkan, pernah Nabi SAW selepas selesai memenangkan peperangan, rupanya di tawanan musuh ada satu ibu ini masih masa menyusui. Dia kehilangan anaknya. Kemudian dia datang ke tawanan perang, dan setiap kali dia lihat anak kecil diangkat, dibalik, dilihat mukanya bukan anaknya, diturunkan lagi sampai dia dapat anak dia. Begitu dia dapat anak dia, langsung dia peluk, disusuin anak itu. Di kancah peperangan penuh debu, lagi suasananya luar biasa, tapi karena ibu ini kehilangan anak, begitu dia dapat, dia sudah lupa semua itu. Anaknya dimasukin ke dalam bajunya, disusuin sama dia. Nabi SAW melihat itu. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, apakah kalian lihat ibu itu? Mereka mengatakan, iya ya Rasulullah. Baik, apakah kalian mengira ibu ini akan mau melempar anaknya ke dalam api? Kalau kita bakar api ini, api unggun, kita suruh ibu itu lempar anaknya, mau nggak? Kata sahabat, tentu tidak ya Rasulullah. Tidak mungkin. Dia pasti akan terus mempertahankan anaknya selama dia mampu. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman yang maksud, demi Allah, sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Allah tidak ingin kita celaka. Allah tidak ingin kita masuk ke dalam neraka. Allah nggak ingin kita lapar, nggak ingin kita haus, nggak ingin kita merasa penderitaan, gitu kan? Tetapi sering kali terjadi ujian-ujian itu karena perilaku hamba itu sendiri. Dia penyebabnya.
Dia melakukan pelanggaran agama yang akhirnya memang Allah sudah tentukan sebagai takdir, keputusannya akan kena hukuman ini misalnya. Seperti itu. Jadi kita tinggal berhusnudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita sudah berbuat baik, kita pertahankan. Kapan kita berbuat yang salah, kita segera bertaubat. Orang yang segera kembali ke Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis ya, dia akan mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga satu kisah yang lain. Ini kebetulan kisah nyata. Seorang wanita pernah berteman sama istri saya. Berjalan rumah tangga si teman istri saya ini, kalau tidak salah 15 tahun. Mereka nggak punya anak. Entah kenapa, subhanallah, si laki-laki si suaminya ini orang baik, suka bekerja dia bekerja di tempat yang benar, juga dia sebagai suami yang ideal. Tapi tiba-tiba istrinya ini berkenalan sama laki-laki lain. Ya, kemudian dia, bahasa sekarang orang pacaran, selingkuh. Setelah itu dia paksa suaminya untuk menceraikan dia. Yang terjadi adalah si suami ini karena sudah 15 tahun berumah tangga, dia juga nggak punya salah. Kemudian tiba-tiba dia bilang, ada salah apa sama saya? Saya tahu karena kebetulan istrinya adalah sahabat istri, teman istri saya gitu. Kemudian dia bilang, ada apa dengan saya? Apa salahnya? Terus saja dia coba ya mengorek, tapi tetap istri bilang tidak mau. Intinya cerailah akhirnya ya, dan itu sangat menyakitkan bagi si laki-laki ini. Kemudian perempuan itu nikah sama selingkuhannya. Kisah nyata ini. Ini kebetulan kami tahu betul kisahnya. Dan alhamdulillah ini bukan ghibah karena kita tidak menyebutkan nama ya. Maka setelah berjalan waktu, mungkin setelah kejadian itu sekitar 5-6 tahun ya, kejadian itu, saya ada tablik akbar di Makassar. Setelah selesai tablik akbar bubar, ada orang dari jauh salam sama saya, assalamualaikum. Saya kurang kenal gitu, karena performanya sudah berubah, ya. Lebih agamis lah gitu ya, pakaiannya segala macam penampilannya. Kemudian setelah dekat baru dia sebut namanya, saya si Fulan. Ustaz masih ingat? Oh ternyata ini adalah suaminya perempuan itu, yang 6 tahun lalu atau 5 tahun lalu ditinggal sama istrinya, istri selingkuh terus nikah sama selingkuhannya. Kalau setelah itu saya putus kontak gitu. 6 tahun kemudian, 5-6 tahun kemudian saya ketemu, ternyata dia orang ini dan hadir di tablik akbar kami. Terus saya karena merasa prihatin, saya masih ingat kasus dia, lalu saya tanya, maaf, jadi setelah tanya kabar segala macam, lalu bagaimana kejadiannya? Oh alhamdulillah dia bilang. Orang ini bilang, suami tadi si perempuan yang selingkuh itu, alhamdulillah. Oh kenapa alhamdulillah? Alhamdulillah setelah saya ditinggalkan dulu memang saya sempat terpukul karena istri saya meninggalkan saya, apalagi nikah sama laki-laki lain. Tapi setelah itu saya sempat vakum untuk berapa bulan, berapa waktu gitu, saya tidak tahu harus buat apa. Sampai akhirnya saya bangkit kembali, saya sangka baik sama Allah, saya menikah. Sekarang saya diberikan oleh Allah istri yang salehah, dan Allah karunia sekarang saya anak atau 2 atau 3 dia bilang. Dulunya dia nikah 15 tahun gak punya anak. Istrinya juga jauh dari agama, tidak berhijab segala macam. Sekarang Allah kasih gantinya wanita salehah, punya anak, dan dia sangat bahagia. Subhanallah. Kata Nabi SAW apa? Innamas sadmatu fil ula. Sebenarnya pukulan yang dirasakan dari ujian itu hanya di awal saja. Setelahnya itu sudah jadi biasa sebenarnya. Tinggal bagaimana kita harus memahami poin penting Bapak Ibu sekalian. Memang dalam kehidupan kita di muka bumi ini ada 2 sayap kita. Kalau saya bahasakan sayap supaya mudah difahami. Sayap yang pertama supaya berimbang. Tapi ini dua-duanya harus berimbang kiri kanan ya. Itu adalah syukur di saat nikmat ada. Sayap kedua, sabar di saat ujian ada. Ini 2 sayap tidak boleh berpisah. Dan dua-duanya ini dengan hikmah Allah SWT. Semua takdirnya Allah baik di situ. Kalau nikmat sedang melimpah, supaya nikmat itu terus bertahan, makan, minum, apa saja kesehatan, keturunan, alhamdulillah kita syukuri. Nah kalau ujian datang, kita sabari. Sabar apa maksudnya? Bukan duduk manis elus dada, tidak. Sabar dalam Islam adalah menerima takdir Allah, kemudian ikhtiar mencari jalan keluar. Contohnya supaya mudah difahami. Kalau Bapak Ibu bangun tidur pagi hari flu, tadi malam tidur nggak sakit nggak apa. Tapi tiba-tiba kita bangun meriang, flu, batuk tanpa sebab. Di sini perangkatnya adalah sabar. Apa itu sabar? Oh, Allah sedang menguji saya. Terima dulu itu. Ujian diterima dulu. Kemudian ikhtiar, minum obat, ke dokter, minum minuman hangat. Karena ini pasti akan datang dalam ujian kehidupan kita nih. Kenapa tadi saya sudah sebutkan hikmahnya? Di antara hikmah ujian adalah supaya kita bisa menilai besarnya nikmat, kenikmatan gitu.
Dan juga supaya kita tahu kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang di saat nikmat melimpah kita syukur, di saat kita sedang ada musibah atau cobaan kita sedang bergantung dan lebih dekat kepadanya. Kadang-kadang teman-teman sekalian mungkin pernah alami dalam kehidupan kita, pasti semua kita pernah alami, di saat ujian sedang datang, kita bisa meneteskan air mata kepada Allah. Sujud, menangis, ya Allah berikan jalan keluar, ya Allah begini dan begitu. Mungkin di saat sedang musibah itu sudah diangkat oleh Allah, sudah nggak lagi kita mau nangis susah. Itu mahal sekali itu. Saya pernah subhanallah punya pengalaman pribadi di waktu kami mau buka restoran pertama kali di Kalibata City. Sekarang sudah pindah ke Condet. Waktu itu beberapa tahun yang lalu, mungkin sekitar 10 tahun yang lalu, sempat kami bekerja sama satu developer untuk coba bagaimana nih mendesain segala macam. Lama sekali nggak dikerja-kerjain. Berbulan-bulan sementara sewa berjalan, ini belum selesai-selesai. Coba saya ganti orang lain, yang satu, yang kedua, sampai hanya ketemu alhamdulillah dengan orang yang ketiga kalau nggak salah, itu yang menyelesaikan proyek itu. Tapi subhanallah di saat itu sedang datang, saya coba nikmati saja. Walaupun kita memang merasa berat, tapi saya coba nikmati saja. Kemudian saya coba ikhtiar, menerima dulu keputusan Allah ini. Satu waktu saya ada khutbah Jumat di Otista, di kampus statistik waktu itu. Saya datang lebih cepat, sekitar jam 11-an sudah datang. Kebetulan saya juga belum sholat duha. Saya masuk ke belakang mimbar, kemudian saya sholat di situ. Tahiyat masjid, sholat duha, sambil saya juga berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi sujud, minta dimudahkan urusan ini. Rupanya antara mimbar sama dinding masjid itu ada celah kecil. Di situ rupanya ada satu jemaah masjid. Beliau sudah rambutnya sudah putih, terus kemudian melihat tempat itu, celah itu, lalu dia lihat saya rupanya. Saya tidak tahu. Selepas saya sholat, saya keluar dari tempat itu menuju ke depan mimbar, nunggu waktu sholat Jumat untuk naik ke mimbarnya. Terus bapak ini datang kepada saya. Setelah salam terus dia bilang, Ustadz, Ustadz sudah pernah susun belum doa-doa? Karena saya kalau biasa khutbah Jumat, kalau di akhir di khutbah kedua, waktu itu saya sering baca semua doa yang dimulai dengan Rabbana, Rabbana. Dan diambil dari ayat Al-Quran. Ini pernah nggak Ustaz susun? Saya bilang saya belum susun. Insya Allah satu waktu nanti Pak. Terus dia tanya sama saya gitu, tiba-tiba dia bilang, Ustaz, tadi saya lihat dari celah antara mimbar sama tiang ini, Ustaz tadi sujud lama benar. Berdoa apa Ustaz? Saya bilang saya lagi berkeluh kesah sama Allah Pak. Jadi ada satu pekerjaan yang belum selesai, bagi saya minta pertolongan sama Allah. Dia bilang, terus dia bahasan sama saya, dia pegang rambutnya. Dia bilang, Ustaz, saya sampai rambut saya memutih seperti ini. Karena seluruh kepalanya putih Bapak itu, subhanallah, sudah berumur. Dia bilang, saya sampai rambut saya putih seperti ini, belum pernah saya rasakan nikmatnya sujud seperti itu. Saya berharap saya bisa sujud seperti itu. Subhanallah, saya langsung muhasabah, introspeksi diri, saya mengatakan bagaimana Allah sayang dengan saya, mendatangkan ujian tersebut supaya saya bisa nikmati sujud itu. Mungkin tidak akan dinikmati kalau memang tidak ada ujian. Bahkan orang sholat buru-buru karena merasa semuanya nikmat sedang melimpah pada dia. Teman-teman sekalian, Allah sangat menyukai kalau ujian sedang ada, datang kepada kita, kita menerimanya. Dan kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian tersebut dengan cara kita berusaha meningkatkan skill kita dengan cara mencari solusinya. Karena salah satu hikmah ujian adalah kita belajar untuk bisa lebih menguasai ya sesuatu yang akhirnya menambah pengalaman hidup kita. Karena kalau kita tidak punya pengalaman hidup juga kita jadi vakum dalam kehidupan ini. Itu salah satu juga hikmah daripada ujian tersebut. Baik, kita kembali ke masalah tadi. Nabi SAW mengingatkan perkara orang mukmin, kalau diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan ujian dia bersabar, gitu kan. Dan ini harus berimbang Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai nikmat ada, Bapak Ibu bersyukur. Lagi sehat, lagi ada makanan, ada rezeki, ada pekerjaan, alhamdulillah. Tapi begitu ujian datang, keluh kesah. Ini nggak berimbang hidupnya nanti. Kemudian juga ada orang sebaliknya, kalau ada ujian datang, kayak dia masih miskin misalnya hidupnya, dia bisa terima. Tapi begitu Allah bukain pintu rezeki, dia nggak bersyukur. Ini nggak berimbang. Harus berimbang keduanya. Dan pasti akan datang ujian dalam hidup kita, dan itu bagaimana kita tinggal bersangka baik sama Allah, menjadikan sebagai momentum untuk belajar dan dapat pengalaman lebih baik lagi. Nabi Muhammad SAW juga diuji. Bahkan Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah dijenguk oleh seorang sahabat. Beliau lagi demam, saking panasnya tubuh beliau, sampai panasnya tembus di selimut itu.
Sahabat ini pegang sambil mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anda ditimpa demam yang tidak normal nih. Luar biasa ini. Kata Nabi SAW, iya, aku diuji oleh Allah 2 kali lipat dari ujian kalian. Artinya kalau demamnya kita maksimal 40, mungkin Nabi bisa 80 derajat, itu panas sekali. Ini Nabi nih, kekasih Allah, tapi diuji begitu. Lalu apa kata sahabat ini? Langsung berpikiran sangka baik. Sahabatnya mengatakannya, Rasulullah, kalau begitu apakah berarti anda juga dapat double pahala? Kata Nabi SAW, iya tentunya. Karena sesungguhnya besarnya kadar balasan pahala sesuai dengan besarnya kadar balas ujian atau besarnya ujian seseorang hamba. Lalu sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, para nabi-nabi. Kemudian datang orang-orang yang mendekati iman mereka dengan nabi-nabi dan terus begitu. Dalam riwayat lain, siapa yang kuat agamanya, ujiannya akan lebih berat. Dan begitu terus orang diuji sampai sesuai dengan kadar kekuatan imannya. Di poin ini Bapak Ibu sekalian, saya berharap jangan menilai negatif ya. Jangan bilang kalau begitu saya tidak usah menjadi orang yang kuat imannya karena ujiannya berat. Ini bukan begitu memahaminya. Ujiannya maksudnya adalah di saat ada 2 orang yang sedang diuji, misalnya tadi contoh Nabi SAW demam. Kalau orang yang sangat kuat imannya, dia diuji misalnya demamnya misal 2 hari, orang yang ringan imannya mungkin diuji 2 hari atau 3 hari demam sembuh. Mungkin orang yang kuat imannya jadi 1 minggu diujinya. Tapi itu juga tujuannya untuk memberikan pahala lebih besar kepada dia. Jadi ujian bukan ujian yang di luar orang-orang umumnya, tapi ujian yang sama cuma mungkin waktunya lebih panjang. Karena hadis ini seperti itu menyebutkan Nabi SAW demam, tapi lebih demam daripada orang-orang sebelumnya. Ada derajat-derajat di surga Bapak Ibu sekalian tidak bisa didapatkan kecuali dengan ujian. Oleh karena itu orang beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah Nabi SAW itu Bapak Ibu sekalian tidak pernah berkeluh kesah dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Meninggal istri beliau Khadijah di masa-masa dakwah lagi membutuhkan Khadijah di saat itu di Mekah. Ya, meninggal dari 7 orang anak Nabi SAW, 6 orang meninggal di masa hidup beliau. Bayangkan kita punya 7 anak, 6-nya meninggal di masa hidup beliau. 3 anak laki-laki semua meninggal masih bayi. Qasim, Abdullah dan Ibrahim. Qasim dan Abdullah dari Khadijah, Ibrahim dari Maria. Kemudian 4 anak perempuan beliau, 3 meninggal di masa hidupnya. Ya, Ruqayyah, Ummu Karthum dan Zainab meninggal di masa hidup Nabi SAW. Nanti Fatimah saja satu-satunya anak beliau yang meninggal 1 tahun setelah meninggalnya Nabi SAW. Tapi meninggal 7 anaknya di masa hidup beliau. Bagaimana pamannya sendiri Abu Lahab sekaligus besannya menyuruh menceraikan anak Nabi SAW yang kemudian juga dia menjadi musuh utama, paman kandungnya. Ya, dan seterusnya, paman yang dicintai Abu Talib menolong dakwah, tapi setelah hidupnya tidak mau mengucapkan syahadat. Sampai Nabi SAW sedih. Dan sekian banyak ujian semasa hidup, lagi sujud di depan Ka'bah dilemparin kotoran, ya beliau sabar, diganggu dikatakan penyihir, dukun, penyamun, pendusta, beliau biasa saja. Begitu juga di Madinah, ujian-ujian dari orang munafik. Setiap kali Nabi SAW sampaikan sebuah peraturan agama, orang munafik mengatakan Muhammad ini ngawur, Muhammad ini gini dan seterusnya. Jadi banyak sekali ujian dalam hidup Nabi SAW. Dia diuji oleh Allah SWT. Tapi tujuannya untuk memberikan derajat yang tinggi nanti di surga. Ya. Kadang-kadang juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ujian Bapak Ibu sekalian itu untuk memberikan yang terbaik buat kita. Seperti contohnya, ada sebuah hadis, ya, kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikatnya, mengatakan, luaskanlah, lapangkanlah rezeki hambaku si fulan, karena dia kalau diluaskan dia bersyukur. Tahanlah, ya, batasilah rezeki hambaku si fulan, yang lain lagi, karena kalau kau bukakan rezekinya maka dia akan kufur. Saya tutup dengan sebuah kisah. Seorang teman saya, sahabat dekat saya dulu, sudah meninggal rahimahullah. Beliau tinggal di salah satu kota di Indonesia ini. Subhanallah, kami berteman dari masih bujang dulu sampai setelah berumah tangga, semua sudah punya anak, semua punya pekerjaan. Tapi rata-rata teman-teman yang saya kenal, semua sudah Allah bukakan pintu rezeki. Tapi satu teman saya ini tetap dalam kondisi yang sama. Kondisi yang sama, sampai hidupnya kalau setiap hari pun mau makan itu harus mencari, kadang-kadang dibantu oleh orang, jadi agak susah gitu. Satu waktu saya pernah tablik akbar di kota beliau, kemudian kami sama-sama setelah tablik akbar mau ke kota yang lainnya, tapi lewat darat, sekitar 1,5 jam, 1 jam naik mobil.
Di tengah jalan sambil ngobrol, dia bilang sama saya mau ikut ke sana. Oke, silahkan. Di tengah jalan kami sambil ngobrol, bernostalgia dulu pada saat masih bujang, kami sama-sama di Madinah dulu. Beliau kerja, saya kuliah. Kemudian setelah itu sampai satu waktu lagi jalan ada satu mobil ugal-ugalan, balap-balap gitu, dan melewati mobil kami, dan saking kencangnya mobil itu sampai membuat mobil kami goyang gitu. Pada saat itu subhanallah, saya pertama kali selama saya berteman sama teman saya ini mendengar ucapan itu. Dia tiba-tiba mencaci maki mobil itu, mencaci maki pemilik mobil itu dan seterusnya, dan dia marah-marah gitu. Minta supaya mobil itu dikejar lah. Terus saya lihat, saya balik ke belakang, kebetulan saya duduk sama supir di depan, dia di belakang, lalu saya mengatakan, "Akhi, sebentar, tenangkan diri antum. Orang ini sedang berbuat sesuatu yang jahil. Tidak usah kita ikut-ikutan marah, tidak perlu. Itu urusan dia melakukan pelanggaran. Jangan kita balas keburukan dengan keburukan." Tapi subhanallah, saya tiba-tiba berpikir, pada saat itu kami cuma naik mobil sewa, bukan mobil pribadi. Saya berpikir subhanallah, orang ini masih baru naik mobil sewa, sudah bisa caci maki orang lain. Bagaimana kalau dia pakai mobil pribadi gitu? Maka Allah biarkan dalam kondisinya supaya dia tetap dalam ketakwaannya. Itu demi kebaikannya. Allahu a'lam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kesimpulannya adalah bagaimana kita selalu bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menentukan takdir kecuali kebaikan, tinggal bagaimana kita mengambil hikmahnya. Kalau kita sedang diberikan nikmat, bersyukur, diberikan ujian, kita bersabar, tetap dengan sangka baik. Sebagai penutup, hadis Nabi SAW atau riwayat dari Nabi SAW, beliau kalau sedang melimpah nikmat, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan izinnya semua kebaikan tersempurnakan. Itu kalau ada nikmat. Kalau sedang ada ujian, Nabi SAW mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Musibah sedang datang, Nabi mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Semua dengan bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan momentum justru kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat kepadanya. Allahu a'lam. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Allah jadikan sebagai tambahan ilmu yang bermanfaat dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Semoga semua yang hadir dalam acara offline ini ataupun juga online dipenuhi semua hajat-hajatnya, dimaafkan kesalahannya, disembuhkan penyakitnya, diluaskan rezekinya, diberkahi sisa umurnya semua di atas ketaatan, serta dimaafkan seluruh kesalahan masa lalu dan ditutupi semua aib-aibnya, serta semoga Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab. Semoga disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini. Baik, kalau ada benar pasti dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.